Terus kasih nama. Nabi Muhammad dikasih nama. Kasihlah nama yang baik. Karena biasanya nama ini berpengaruh dari kebiasaan orang tua. Orang tua sukanya nonton bola. Dilihatnya itu bintang-bintang. Ada Messi lah, ada Ronaldo lah, ada apa lagi. Lahir anak laki-laki kasihnya Messi. Kalau lahir anaknya lagi kasihnya namanya Ronaldo. Lahir anaknya kasihnya lagi karena tidak tahu lagi apa ujung apa pangkalnya, dikasihnya cappuccino. Lahir anaknya perempuan kasihnya nama cappuccino nia. Ini bahaya. Ada Utsman, ada Ali. Nah, berilah nama-nama yang mewarnakan Islami. Nah, terus ini. Begitu anak lahir tuh Pak, ada tugas kita. Apa tugas kita? Sembelihkan hewan akikahnya. Kalau dia anak bayi lagi, sembelihkan kambing 2 ekor. Kalau dia anak perempuan, sembelihkan kambing 1 ekor. Oh, tidak sanggup umpamanya, kapan itu disembelih? Hari ke-7 setelah lahir. Sambil menabalkan namanya, potongkan hewan akikahnya. Kita di sini Pak, biasanya akikah itu dipotong, kita undang orang. Modal kita beli kambing kurus itu 2 juta, kita undang lagi orang bawa uang 10.000 satu orang. Ada 100 orang kita undang, baliklah modal katanya. Kenapa cerita balik modal? Anak itu tergadai dengan akikahnya, itu tugas bapak. Bukan mau cari balik modal. Maka sebagusnya akikah itu Bu, Pak, masakan di rumah, setelah masak antarkan, bagikan ke orang. Bukan orang diundang ke rumah kita. Karena sekarang di tempat kita ini begitu. Asal ada kenduri, tidak mungkin dia tidak bawa beras, tidak mungkin dia tidak bawa uang. Akhirnya habis kenduri akikah, hitung modal. Oh, tidak balik modalku pun, ya salah aku kenduri. Inna'udzubillahi min zalik. Bagusan potong ayam dodong sajalah, panggil tetangga 2 orang doa aja. Sedekah bulatkan lebih bagus daripada cerita akikah, ngundang orang sekampung, ujungnya minta balik modal. Oh, tidak sanggup hari ke-7-nya, hari ke-14. Oh, tidak sanggup hari ke-14, 3 minggu setelah lahir. Oh, tidak sanggup juga bapak akikahkan sampai anak ini balik. Nanti ketika anak ini dewasa bilang sama anak ini, anakku, bapak tidak ada kesanggupan mengakikahkanmu. Nanti kalau kamu sudah ada rezekimu, kamu potongkan akikahmu sendiri anakku. Sudah lepas tanggung jawab bapak dan ibu. Kita di sini ditunggu, maaf nih Bu ya, ditunggu dulu kita meninggal, baru anak kita kasih akikah kita. Karena sekaligus kendurinya, kenduri mati, kenduri akikah, kenduri apa lagi? Nah, kenapa tunggu meninggal orang tua kita kalau mau akikahkan orang tua? Sedang hidup nih akikahkan, tidak masalah, jangan tunggu meninggal. 3 sekali jalan. Nah, itulah makanya Bu. Nah, berikan akikah anak-anak ini. Berikan namanya yang bagus, potongkan hewan akikahnya. Terus ada katanya lagi, cecapkan dia. Kalau ada madu, kasih madu. Tidak ada madu, gula merah pun jadi. Oh, tidak ada teh manis pun jadi. Orang yang mencecapkannya lihat-lihat Bu. Jangan sembarang orang masukkan jari ke mulut anak tuh. Entah tadi bekas mecik-mecik judi online pun suruh cecapkan anak bayi baru lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jangan bau-bau itu baru lahir sudah dimasukkan. Lihatlah orang yang ada agamanya sedikit, cecapkan. Karena itu memberi faedah kepada si anak ini. Inilah hikmah dari kelahiran. Kita tidak cerita panjang tentang Nabi lahir, kapan, siapa yang nyambut. Tapi pelajaran dari kelahiran ini lebih penting, karena itu yang mau kita amalkan. Dan yang lebih penting lagi, Rasulullah itu lama dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. 4 tahun dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah itu, umur 6 tahun, menziarahi kuburan ayah beliau di Madinah. Umur 6 tahun.
Apalagi yang terjadi, padahal ini kekasih Allah. Tapi yang namanya kekasih Allah itu diuji dengan lebih berat lagi. Pulang dari Madinah, singgah di desa Abwa, Siti Aminah pun jatuh sakit. Dan Aminah pun meninggal di desa Abwa. Kuburannya masih ada sampai sekarang, cuman karena jauh, jarang orang kunjungi. 6 tahun Rasulullah sudah lengkap menjadi yatim piatu, tak berayah, tak beribu. Ayah sudah wafat umur 2 bulan dalam kandungan. 6 tahun itu pertama ziarah ke ayah, ibu pun meninggal. Pulanglah Rasulullah ke Mekah, dan sampai di Mekah disambut oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib merawat Nabi kurang lebih 2 tahun. Umur 8 tahun Abdul Muttalib pun meninggal. Kakek Rasulullah SAW. Sudah ayah tidak ada, ibu tidak ada, tinggal dengan kakek. Kakek pun sekarang meninggal. Ketika meninggal Abdul Muttalib itu dipanggillah Abu Talib, mengamanahkan, Abu Talib, kamu jaga ini Muhammad. Dia tidak punya ayah lagi, dia tidak punya ibu lagi. Sayangilah dia, rawatlah dia lebih dari anak-anak. Maka Rasul dirawat oleh Abu Talib. Umur 8 tahun sampai ke wafat Abu Talib di umur Nabi kurang lebih 52 tahun atau 51 tahun Abu Talib wafat. Abu Talib lah yang berjasa merawat Nabi, mengajari Nabi berdagang, pergi jauh, dan menikahkan Rasulullah dengan Siti Khadijah pada saat umur Nabi 25 tahun. Nah, anak-anak, ingat anak-anak Nabi? Berapa anak Nabi? Coba baca. Anak Rasulullah ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, yang ngajar siapa? Bapak yang ngajar kan? Bapak apa Ustaz? Ya, tadi Bapak. Yang benar yang mana? Bapak apa Ustaz? Mama yang ngajar. Ustaz juga. Dikenalkan nama anak Rasulullah. Kita tidak sempat Bu sekedar mengajarkan anak ini nama anak-anak Rasulullah. Tak sempat, karena di rumah tuh lebar-lebar. Begitu dibuka anak ini nampak yang gundul 2 tuh, satu ada jambulnya. Siapa namanya itu? Upin Ipin. Itu karena 24 jam kita buka itu. Ibu-ibu suka sinetron. Ya kan? Makanya ada anaknya yang dinamakan seperti nama yang dalam sinetron. Tidak sempat kita kenalkan anak-anak Rasulullah. 6 dari Siti Khadijah, 1 anak Rasulullah dari Maryah Al-Qibtiyah. 7 anak Rasul, 6 ibunya adalah Khadijah, yang 1 lagi namanya Maryah Al-Qibtiyah. Anak pertama Rasulullah namanya Qasim, maka dipanggillah Nabi itu Abul Qasim. Datang orang Gayo, disebutnya peramanannya Aman Qasim. Yang perempuan namanya Inan Qasim. Aman itu bukan aman suami, Amani Qasim. Bahasa Arabnya Abul Qasim, Bapak Qasim. Anak pertama namanya Qasim, dipanggil Abul Qasim. Bahasa kita di sini Pak Qasim. Bukan nama bapaknya Qasim, tapi anak pertamanya namanya Tutur kita di setiap suku itu ada. Yang perempuan dipanggil mamanya Inan Qasim, bukan Inan itu istri. Maksudnya ini Ina ni Qasim, mama ni Qasim. Jadi kita buat tuh ada contoh dari Nabi. Terus sama orang tua saja kita punya tutur, amangku, bapakku, ayahku. Masa Nabi gara-gara kita bilang penghulu kami, pemimpin kami, Sayyidina, terus masuk neraka? Sehingga ada orang yang alergi mengucapkan, tidak boleh Sayyidina, terus apa juga? Panggil presiden saja kamu langsung panggil namanya. Datang Pak Presiden di kampung sini, ibu panggil apa? Panggil Prabowo apa Pak Prabowo? Untuk apa buat paknya?
kalau Nabi jumpa Nabi Muhammad, ibu panggil apa? Pemimpin kami, penghulu kami, atau penunjuk kami, atau langsung nama Nabi? Bingung ibu kan? Ada enggak adab kalau panggil namanya langsung? Sama Nabi kok boleh begitu, sama orang lain enggak, Bu? Nah, tentu lebih patut kita sebut, maka jangan lagi ribut urusan Sayyidina, itu dah habis tuh, pakai saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 tahun Nabi ini sudah sering ke Gua Hira untuk menerima wahyu. Wahyu yang pertama surat apa deh? Surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 19. Kurangi ya. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa ayat pertamanya itu kalimatnya? Iqra, baca. Iqra, baca. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti di bawah 40 itu Nabi itu adalah Nabi. Sekarang apa beda Nabi sama Rasul? Kalau Nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, dapat wahyu untuk disampaikan juga kepada umat. Sejak itulah Rasulullah dakwah secara terang-terang sampai pada waktu umurnya Rasulullah akan Isra Mi'raj. Di tahun itu meninggallah Abu Talib dan meninggallah Siti Khadijah, istri tercinta. Nabi bersama dengan Siti Khadijah 25 tahun. Saat menikah Nabi dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. 25 tahun berarti kurang lebih 50 tahun umur Nabi, Siti Khadijah wafat. Tahun itu wafat Siti Khadijah, tahun itu wafat juga Abu Talib. Nabi mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Maka untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibawa Isra Mi'raj oleh Allah sambil menjemput perintah salat 50 kali sehari semalam. Nah, ada hal menarik ketika wafatnya Siti Khadijah. Apa itu? Suatu ketika Khadijah katakan kepada Rasul, karena Khadijah ini dulu kaya raya, orangnya bagus, dipandang, 2/3 kekayaan Mekah waktu itu adalah milik Khadijah. Tapi untuk perjuangan membantu agama Rasulullah, habis harta Siti Khadijah. Ketika habis itulah Khadijah katakan, ya Rasulullah, sudah habis hartaku semua ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Khadijah, akulah yang menghabiskan hartamu, istriku. Dipikir Rasul, Khadijah merasa sedih. Tapi apa jawab Khadijah? Bukan itu yang kutangisi ya Rasulullah, tapi apalagi yang bisa kukorbankan untuk membantu agamamu ini. Sampai disebutkan ketika wafat Siti Khadijah pakai baju yang penuh dengan tampalan. Terus dengan wafatnya Abu Talib ada juga hal menarik. Kenapa? Karena Rasulullah minta supaya Abu Talib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawab Abu Talib? Tidak, wahai anakku, biarkan aku wafat dalam agama nenek moyangku. Aman, kalau engkau tidak ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah. Tidak, wahai anakku, biarkan aku wafat dalam agama nenek moyangku. Maka ini menjadi asbabun nuzul turun ayat. Ayat itu kepada Nabi, menegur Nabi. Innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah engkau bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Ia kehendaki. Nah, maka Abu Talib wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin sekalian,
cukuplah ini bagi Abu Thalib. Kita tidak boleh ungkit-ungkit ini. Kita katakan Abu Thalib itu menemani perjuangan Rasulullah. Dia berkorban untuk Rasulullah, tapi toh akhir ayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, karena Rasul itu adalah Rasul utusan Allah, tidak akan sanggup memberi petunjuk, maka petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dakwahnya tidak akan bisa kita sanggup menunjukinya, karena hati adalah milik Allah. Tapi jangan ungkit-ungkit itu, karena setidaknya kita menjaga perasaan Rasulullah. Siapa yang merawat Nabi dari umur 8 tahun sampai wafatnya? Abu Thalib. Siapa yang menikahkan Nabi dengan Siti Khadijah? Siapa yang membantu perjuangan Rasulullah ketika Nabi akan dibunuh? Ketika Rasul sudah diangkat menjadi Rasul, orang kafir itu semakin menjadi-jadi, karena orang semakin banyak masuk Islam. Mereka mendapatkan ancaman dengan keislaman. Sampai datanglah orang kafir ini menemui Abu Thalib. Mereka pasti pandang Abu Thalib, mereka tidak berani langsung kepada Nabi Muhammad. Apa kata orang kafir ini? Abu Thalib, tolong bilang sama anak saudaramu itu, jangan lagi ajak-ajak kami menyembah Tuhan yang satu. Jangan lagi dia hina Tuhan kami. Kami sudah punya Tuhan. Katakan kepada dia, asal jangan dia dakwah apa yang dia minta. Uang, jabatan, atau perempuan, kami kasih. Ulang Rasulullah disampaikan, anakku, tadi datang orang tuh. Orang mana? Orang lawe tua. Apa kata mereka, paman? Asal engkau jangan dakwah lagi anakku. Mereka mau kasih apapun kepadamu, tapi tolong jangan dakwah. Apa jawab Rasulullah? Paman, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya kuhentikan dakwah ini, tidak akan pernah kuhentikan. Memerah mata Rasulullah. Lalu Abu Thalib bangun. Anakku, kalau begitu, lanjutkan perjuangan, paman di belakangmu. Sekarang kita katakan Abu Thalib tidak masuk surga karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jasamu apa kepada Nabi? Apakah sebesar jasa Abu Thalib? Maka biarkanlah itu urusan Abu Thalib dengan Tuhannya. Kita tidak punya urusan. Tapi jagalah perasaan Rasulullah. Wafat Abu Thalib, wafat Siti Khadijah. Umur kira-kira 53 tahun. Karena tidak terbendung lagi Islam ini menyebar ke kota Mekah, maka direncanakanlah membantai habis Rasulullah. Malam itu berkumpullah pemuda-pemuda seluruh suku di tanah Mekah ini untuk menghabisi Rasulullah. Yang malam itu Allah sudah kasih kabar bahwa ada rencana besar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka kafirin membuat rencana, tapi Allah lah sebaik-baik membuat rencana. Malam itu Nabi tidur di rumah, tapi Nabi tidak tidur. Dipercayakan kepada Ali untuk tidur di ranjang Rasulullah, berselimutkan kain Rasulullah. Abu Bakar disiapkan di ujung kampung. Malam ini ada kejadian besar. Malam gelap itu datanglah pemuda-pemuda mengintai rumah Nabi yang menurut akal manusia tidak akan selamatkan Nabi. Tapi Allah tidak pernah mengantuk, jangankan tidur. Malam itu Nabi keluar, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Nabi ambil pasir lalu taburkan. Allah jadikan dinding di depan orang kafir ini, di belakangnya juga dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat. Allah kirim pasukan bernama ngantuk. Yang pegang pedang tadi ngantuk, yang pegang tombak tadi ngantuk. Ibu kalau ngantuk pegang pedang, ada gunanya enggak pedang tuh? Enggak ada lagi gunanya. Harbah tidur di situ, Rasul keluar. Di ujung kampung Abu Bakar telah menunggu. Singkat ceritanya, hijrahlah Nabi kemana hijrah Nabi? Ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi bangun masjid.
tidak bangun rumah. Maka apa itu hikmahnya? Kemanapun kita tinggal, pikirkan agama Allah. Bu, sedih nak lihat tindakan kita acara seperti ini? Cepat jawab dulu, Bu. Sedih nak? Panas, Ibu. Bapak-bapak kayak mana? Ibu di belakang. Kalau Ustaz ni adakan maulid lagi,